Kemudian sholat tarawih. Nah, sholat tarawih yang antum perhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu sholat tarawihnya enggak lebih dari 11. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, maka Rasul yazidu fi Ramadan ala 11 rakatan. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakatan. Kata Aisyah bahwa Rasulullah tidak menambah salat di bulan Ramadan maupun bulan ini atas 11 rakaat. Artinya Rasulullah SAW mencontohkan salat tarawih itu 11 rakaat. Bagaimana mengerjakannya dua-dua? Bagaimana riwayat ini hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan salatul laili mathna mathna, bahwa salat malam itu dua-dua. Ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa dikerjakan 4 kali, kemudian witirnya 3, atau dikerjakan 5 kali witirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ranting and Unjuwet bersama kami Mbah Bero. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi tuduhan-tuduhan melaksanakan sholat taraweh itu, ada yang mengatakan 20 rakaat adalah perbuatan bid'ah. Pada dasarnya sholat taraweh itu asli dasarnya yaitu hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Itu dasarnya. Jadi barang siapa yang menjalankan sholat di bulan Ramadan dengan keimanan dan mencari ridho dari Allah, maka dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian sholat tarawih itu pertama kali dilaksanakan dengan rakaat 20 itu di Mekah. Jadi dilaksanakan di Mekah jelas 20 rakaat. Bermula dari inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu Sayyidina Umar mempunyai angan-angan. Orang-orang yang salat sendiri di sana, di pojok sana, di pojok sana. Akhirnya di dalam benak pemikiran Sayyidina Umar, wah ini kalau dikumpulkan bagus ini. Akhirnya Ubay bin Ka'ab mengumpulkan orang-orang, suruh kumpul, dikumpulkan jadi satu. Setelah dilaksanakan mengerjakan sholat tarawih, dijadikan satu berjamaah, Sayyidina Umar dawuh seperti ini, nikmatul bid'ati hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Sebab di zaman Rasulullah itu tidak ada yang seperti ini, makanya ini dibilang bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Nikmatul bid'ati hadhihi, karena munculnya inisiatif 2 rakaat dikumpulkan itu zamannya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Yang menjalankan 11 silahkan, yang menjalankan 20 silahkan, yang menjalankan sampai 36 kayak di Madinah monggo.
jangan menjelek-jelekkan orang yang menjalankan 20. Yang 20 jangan menjelek-jelekkan orang yang menjalankan 11 rakaat plus witir. Dan jangan menjelek-jelekkan orang yang menjalankan 36 plus witir menjadi 39. Jalankanlah apa yang kita yakini, kita perkuat. Kalau kita menjalankan 20, kita perkuat 20 dari mana, dari mana dalil-dalil tersebut. Jangan dibilang kalau itu enggak ada dalilnya, alhamdulillah ternyata dalilnya itu ada. Jangan sampai mengatakan bid'ah, bahkan mengatakan perbuatan mungkarot. Itu pun pol-polan tuduhan itu. Makanya di sini kita jelaskan, kita luruskan. Pertama, Sayyidina Umar menjalankan sholat tarawih dengan 20 rakaat pada waktu itu di Mekah. Nah, setelah itu maka Yazid bin Husaimah dikatakan di dalam kitab Muwatta, hadis Muwatta, bunyinya seperti ini. Kanan nasu fi zamani Umar yakumuna fi Ramadan bisalasin wa ishrina rakaatan. Ini sudah jelas di kitab Muwatta. Abi Yazid bin Husaimah mengatakan seperti itu. Jadi manusia-manusia atau orang-orang di zaman Sayyidina Umar itu sama mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan 3 dan 20 rakaat, berarti 23 rakaat sekaligus witirnya. Tidak dawuh atau hal yang seperti itu, amalan yang seperti itu didukung oleh para ulama-ulama yang lain. Nah, kita jelaskan ini dalilnya juga ada. Jangan dikatakan nggak ada dalilnya. Kita tuh semua yang kita amalkan ada dalilnya. Wangsal ahlil ilmi ala ruwiyah, mayoritas itu berarti banyak, namanya aksar kok. Wangsal mayoritas ahli ilmu itu mengambil dari riwayat Ruwiyah Umar wa Ali wa ghairihima, diriwayatkan dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan lainnya itu dari sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? Ishrina rakaatan. Jelas ini. 20 rakaat sholat tarawihnya. Nah, pendapat itu diutarakan oleh siapa? Yang mengutarakan adalah wahwa qaulus Sauri, itu adalah qaul daripada Sofyan As-Sauri, juga Ibnul Mubarak, juga Imam Syafi'i. Kadang dikatakan amalan tarawih kok ikut imam. Nah terus kamu mau ikut siapa? Semua punya madhab. Madhab sambung sampai tabiin sahabat Kanjeng Nabi. Kalau nggak lihat imam ikut siapa? Kita yang menuntun siapa? Nah, Imam Syafi'i juga mendawuhkan waqala ini Imam Syafi'i. Wa hakadza adaraktu bi baladina bi Makkah yusalluna bi syarina rakaatan. Saya menjumpai di negaraku yaitu Mekah orang-orang melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Atau pertanyaannya kan terus ada yang tanya, "Duh, itu ikut siapa?" Ya jelas itu ikut Kanjeng Nabi. Karena perintahnya Kanjeng Nabi itu, di sini dijelaskan. Jadi kita disuruh mengikuti Sayyidina Umar
ikut pada Abu Bakar, ikut Utsman, Sayyidina Utsman, ikut Sayyidina Ali, 4 ini Khulafaur Rasyidin. Dijelaskan dari Imam Hudzaifah, Nabi Muhammad dawuh seperti ini, didengarkan biar plong kupingnya. Iqtadu billadzaini min ba'di. Ladzaini isyarahnya kepada Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Iqtadu iku maknane manuta kabeh awakmu billadzaini kelawan wong loro iki mimbati sause aku wafat. Niku Kanjeng Nabi. Berarti kita disuruh ikut Sayyidina Umar, disuruh ikut Abu Bakar. Ini perintah Kanjeng Nabi. Berarti kita sudah mengikuti anjurannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai dikatakan ikut siapa, ya pasti ikut Kanjeng Nabi. Iqtadu billadzaini min ba'di, ini perlu dibuat pegangan. Ayo goleki. Ya toh. Lah yang 11 rakaat tadi kalau kita 20 rakaat. Kalau yang 11 rakaat bagaimana? Itu diriwayatkan dari Siti Aisyah. Bunyinya seperti ini. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ikhda asyrota rakaatan. Udah jelas. Itu juga dasarnya itu. Cuma cara memahaminya yang kurang pas. Kanjeng Nabi itu tidak pernah menambahi sholatnya di dalam Ramadan dan selain Ramadan. Ala ikhda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak pernah nambahi ketika di bulan Ramadan dan di lain Ramadan. Tadi ini umum, ini sifatnya masih umum, masih di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Makanya kalau buat rujukan, ya, buat rujukan niki kurang pas masalahnya. Sholat raweh itu khosotan, ya, innama tusra'u fi Ramadan khosoh. Ini kita. Sholat raweh itu dilakukan hanya di bulan Ramadan. Nah, hadis ini mengisyarahkan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu dilaksanakan tidak kurang, tidak lebih dari 11 rakaat. Jelas? Nah, terus yang terakhir ini biasanya buat rujukan bagi mereka yang selalu mengatakan 20 rakaat itu bid'ah. Waqala Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini biasanya buat rujukan. Jadi mereka itu yang mengatakan bid'ah itu rujukannya biasanya ke sini. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri ini termasuk pendukung 20 rakaat. Waqala Ibnu Taimiyah fi fatawihi. Kita bacakan. Wasabata ana Ubay bin Ka'ab kana yakumuna bin nasi isyrina rakaatan fi Ramadan. Ini dawuhnya Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Sesungguhnya Ubay bin Ka'ab itu menjalankan bersama-sama manusia karo wong-wong salat traweh di bulan Ramadan itu dijalankan isyrina rakaatan, 20 rakaat di dalam Ramadan. Annazalika was sunnah.
itulah yang disunahkan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memahami hadis yang di atas tadi 11 rakaat benar. Kanjeng Nabi itu menjalankan 8 rakaat di masjid, terus ditambah di rumah 12 rakaat, jadi jangkep 20 rakaat. Itu perlu dikoreksi. Artinya dikoreksi, kalau membid'ahkan 20, lah ini sudah ada keterangannya. Makanya yang ikut 11 monggo, jangan menjelek-jelekan yang 20. Yang 20 jangan menjelek-jelekan yang 11 plus witir. Nah di Makkah itu 20, di Madinah bahkan lebih dari 20. Di Madinah dilaksanakan 36 sama witirnya 39. Kok bisa seperti itu? Bisa. Beralasan kalau di Makkah itu menjalankannya sholat taraweh 4 rakaat, istirahat, tawaf, ngelilingi Ka'bah. 4 rakaat, tawaf, ngelilingi Ka'bah. Nah terus penduduk Madinah biar sama di dalam ibadahnya itu serasi, maka ditambah sholatnya menjadi 36. Ben podo ing dalem ibadahe. Nek neng Madinah iku ora iso tawaf mergo ora ana Ka'bahe, makanya ditambah sholat sampai 36 plus witir 39. Monggo dipun kaji supaya tidak keliru, supaya paham. Makanya diteliti dulu, jangan asal nyeplos. Jangan lupa subscribe-nya ya buat NO Ranting Juwet. Wallahu a'lam.